Ini ada Ilham Mansurin. Loh, kok ini agak bumbe? Ilham? Ada Ilham? Mana Ilham? Itu soalnya bukan yang itu. Soalnya adalah A gabung B, A iris B sama dengan A, jika dan hanya jika A subset dari, jika dan hanya jika A iris B subset dari A. Ya, silakan tulis daftar apa kehadirannya di chat ya. Kalau yang dikerjakan Mansurin apa Ilham ini sama dengan yang ada di video. Ini soalnya beda, diubah sedikit. Silakan dikerjakan lagi ya. Ayo kok lama ini?
Ya, coba lihat ini di layar ya. Jawaban dari Ilham soalnya salah nih. Kemudian berikutnya uswatun. Diketahui ini akan dibuktikan ini ambil X anggota A maka X anggota A iris B. Nah ini betul nggak nih? Apakah kalau X-nya anggota A maka maka akibatnya X anggota A iris B? Betul nggak? Betul, Pak. Betul. Betul. Coba lihat lagi di, oh saya nggak bisa pakai anu ya. Kalau gitu share-nya seluruh layar aja. Coba lihat yang ini. Nih, apa iya kalau dia anggota A, dia pasti anggota irisan. Kalau si X-nya ada di sini, Oh iya, enggak Pak, kecuali kalau A iris B ya. Enggak semua himpunan A itu anggota dari A, himpunan A iris iya. himpunan B. Ya. Sorry Pak, Nah, maaf Pak. nah, diperbaiki ya. Ini punya siapa nih? Uswatun. Yang ini salah ya. Diperbaiki karena A iris B sama karena X anggota A tidak mengakibatkan ini ya. Itu. Nah, sekarang karena A iris B sama dengan A, maka X anggota B. Nah, justru harusnya dari X anggota A itu manfaatkan sifat ini dulu. Manfaatkan sifat ini, maka betul jadinya ke sana. Kursornya terlihat ya? Pergerakan kursornya terlihat kan ya? Jadi kalau ambil X anggota A, Lihat Pak. ya kalau X-nya anggota A, betul X anggota A iris B, tapi lanjutkan karena ini. Tapi kalau ini kan titik di sini, maka salah. Karena A iris B sama dengan A, titik. Gitu ya. Nah, sekarang eh, jadi kalau X-nya anggota A, ya berarti X-nya anggota. Nah, sekarang karena X-nya anggota A iris B, maka X-nya anggota B. Gitu ya. Terlihat ya bedanya ya. Nah, yang berikutnya nih. Ambil Y anggota A iris B. Maka Y anggota A dan Y anggota B. Jika Y anggota A, selesai pembuktian. Jika Y anggota B, maka Y anggota A karena A himpunan bagian dari B. Nah, yang ini betul nih. Tuh ya. Coba berikutnya ambil X karena nah ini juga sama kayak tadi tuh. Perlu diperbaiki nih. Jadi kalau oke, ambil X anggota A. Karena A sama dengan A iris B, maka X anggota A iris B gitu ya. Oke, itu betul. Yang lain, nah ini Nisa jangan pakai PDF ya. Jadi nggak kelihatan langsung di situ. Lagi ada masalah jaringan kayaknya. Ini padahal kecil ukurannya, tapi kok lama ya? Nggak ada masalah. Nah ini A iris B sama dengan A. Ini apa maksudnya nih? A subset dari B dapat dikatakan bahwa terdapat X anggota bilangan real. Nggak ada urusannya dengan bilangan real. Ya, ini nggak ada urusannya dengan bilangan real karena himpunannya sembarang. Oke, itu harus diperbaiki tuh. Yang lain gimana? Yang lain ini belum ada tambahan yang upload. Baru 3 orang. 1, 2,
3, 4, baru 4. Anda lihat lagi soal yang kedua, tapi harus disimak dulu video injektifnya, atau Anda baca bahan yang saya simpan di bahan itu ya. Di sini ada file yang saya taruh PPT, silahkan diunduh dan silakan juga disimak video tentang fungsi agar bisa menjawab pertanyaan yang kedua. Nanti setelah saya kasih waktu sekitar 10 menit ya untuk menyimak video yang kedua. Setelah itu Anda harus tanya gitu ya, apa yang perlu dijelaskan lagi. Oke, sambil ini saja, nggak usah keluar dari web meeting. Silakan Anda, atau kalau mau keluar dulu boleh. Cuma tadi perlu approve lagi ya. Jadi silakan disimak dulu video fungsi, nanti coba kerjakan soal yang ada di ini tadi ya. Boleh sambil makan cemilan atau minum.
Silakan kalau ada yang mau ditanyakan dari video itu. Ini ada tambahan Hilda. Ini pakai JPEG aja ya, supaya nggak perlu dibuka. Kayak Adifa nih. Nah, ini cuma koneksinya lagi lambat. Ambil karena itu maka X. Oke. Jadi kalau A iris B subset dari B, untuk apa ya subset dari B? Yang ini nih, ini buat apa ini? Ini buat apa ini? Harusnya mau membuktikan ini A iris B subset dari A dan A subset dari A iris B. Apa saya salah ngasih petunjuk? Enggak tuh. Ini ya, ini salah tulis nih. Ya, silakan diperbaiki. Harusnya yang harus dibuktikan itu A iris B subset dari A dan A subset dari iris B karena kaitannya dengan ini. Ini punya Hilda. Kemudian punya Adifa ini Mas belum terbuka. Oke, coba 5 sambil menyimak fungsi ya. Oh, ada juga Izzatun Nisa nih. Uh, ambil X anggota A, maka X angga karena itu jadi X. Oke. Itu sudah, bukti ke arah kanan diketahui itu akan dibuktikan. Nah ini betul. Ambil Y, uh, maka selesai. Jika Y anggota B, maka Y anggota A. Oke, sudah betul ya.
Nah, sekarang coba fokus ke soal yang bagian fungsi. Yang lainnya tetap walaupun apa namanya sudah ada jawaban yang benar, tetap Anda harus menulis jawaban dari soal ini. Ya, silakan coba yang nomor dua, yang nomor duanya. Tapi disimak dulu video, ambil disimak video yang fungsi tadi. Oke, saya tetap memantau aktivitas di sepadanya ya. Saya tutup ini karena ada aktivitas lain. Ada tambahan opsi. Membuktikan itu jangan pakai ini ya, panah-panah. Kalau tadi saya tuh hanya menjelaskan ya. Jadi semuanya dengan kata-kata.
Oke, coba saya cek satu-satu deh. Dari mulai Faris Maulana, coba apa yang sudah Anda pahami atau apa yang sudah Anda pahami atau yang tidak dipahami dari materi dua itu himpunan dan fungsi sebelum dilanjutkan. Faris, silakan. Ada Pak. Ya. Tadi waktu saya buka yang himpunan, yang video yang pertama ya, yang himpunan, kan tadi dijelasin tuh, misalkan ada himpunan A. Maaf Pak, sebelumnya saya nggak on kamera karena kalau sambil buka sepada agak nge-lag laptopnya. Oh. Kan tadi dijelasin kalau misalkan himpunan A itu ada 1, 2, 3, terus ada himpunan lagi itu AB. Nah, berarti kalau misalkan ya Pak, kalau misalkan AB itu masuk ke anggota himpunan A, tapi kalau A-nya aja itu nggak masuk ke anggota himpunan A atau gimana Pak? Tadi ada himpunan. Nggak ngerti saya pertanyaannya gimana? Bentar Pak, A-nya saya masuk. ini kan misalkan di sini tadi di videonya ada himpunan A. Itu anggota himpunannya itu ada 1, 2, 3, terus ada himpunan lagi A, B gitu Pak. Nah, terus kan dijelaskan kalau misalkan kalau satu atau 2 atau 3 itu kan masuk tuh ke himpunan A. Terus AB dalam artian benar-benar himpunannya A dan B gitu kan. Maksudnya anggota himpunannya AB itu masuk ke himpunan A atau himpunan AB anggota himpunan A gitu. Ya gitu. Tapi di sini kalau misalkan A-nya aja itu A tidak kecil masuk ya. A kecil aja nggak masuk himpunan A gitu Pak. Emang kayak gitu. Apa harus dua-duanya gitu Pak? Dalam artian A, B atau misalkan nanti ada himpunan lain A, B, C dalam yang masuk anggota himpunan A gitu misalkan. Ya, nih lihat di sini. Ini kan maksudnya. Betul ini ya? Bentar. Iya Pak. Jadi 1 kan anggota A tuh. 1, 2, 3, dan himpunan ini. Kalau A kan nggak ada di sini. A kecil kan nggak ada di sini. Makanya A kecil bukan anggota A. Tapi kalau di sini ditulis, misalnya ditulis di belakang sini koma A, nah itu baru A-nya A kecil anggota A. Termasuk B, B juga bukan anggota A. Tapi kalau himpunan ini baru dia anggota A. Jadi 1, 2, 3 dan himpunan ini itu anggota A. Ya kalau di kuliahan mungkin jarang ada himpunan yang di dalamnya ada himpunan lagi. Tapi saya ingin ngasih contoh yang agak ekstrim aja. Gitu. Baik Pak. Nah, coba kalau menurut Faris, B anggota A bukan? Ya telah tadi dijelasin sama Bapak, bukan berarti Pak. Soalnya kalau misalkan langsung semuanya anggota himpunan AB itu masuk ke anggota himpunan A. Kalau himpunan yang anggotanya, ya kalau himpunan yang anggotanya 1 dan 2, anggota A bukan? 1, 2, 3 itu masuk ke anggota himpunan A. Bukan itu maksud saya. Yang ini yang mau saya tanyakan. Berdasarkan contoh yang ada di situ, lihat di ini. Kalau ini, kalau ini, apakah dia anggota A? Betul atau salah kalau dia anggota A? Betul. Betul. Betul? Itu enggak sih? Di sini ada nggak, di dalam sini ada nggak himpunan yang anggotanya 1 dan 2? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada.
Ya, tidak ada ya. Jadi salah. Yang benar begini. Tapi kalau 1 dan 2 itu himpunan bagian dari A. Sekarang kalau saya tulis himpunan bagian dari A, betul salah? Dari soal yang tadi itu, dari contoh yang tadi. Salah. Ini betul atau salah? Yang ini tadi. Salah. Siapa tadi yang jawab? Betul atau salah? Salah. 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 Kalau saya ingin menulis berkaitan dengan ini sebagai subset, harusnya gimana? Oke, ini salah ya. Kalau mau subset, kita harus nulisnya begini. Himpunan yang anggotanya ini baru namanya subset dari A. Tapi kalau ini saja itu anggota. Kalau ini baru himpunan bagian. Kalau ini betul atau salah? Betul atau salah? Betul. Betul. Betul, Pak. Iya. Betul. Oke, itu ya. Yang lain coba, Nuroh, Kamilah, apa yang sudah dipahami? Atau apa yang belum dipahami? Mana Nuroh? Nuroh Kamilah? Iya, Pak, hadir. Ya, coba jelaskan apa yang sudah dipahami dan apa yang belum. Yang saya pahami sih yang video pertama, Pak, yang himpunan, terus yang cara menyatakan himpunan, yang sampai himpunan bagian yang subset itu. Yang belum dipahami apa? Yang belum dipahami sih paling bingung doang, Pak, kayak yang Apa? di peluang, yang di peluang, Peluang? Pak, yang belum. Peluang? Iya, soalnya belum nonton sampai akhir videonya, nggak sempat. Emang ada peluang? Fungsi, Pak, fungsi. Astagfirullah. Yang fungsi, Pak. Ya, coba Yang fungsi. ya harus disimak dulu berarti kalau gitu. Makanya coba disimak. Iya, Pak, maaf. Videonya 15 menit, waktunya cuma 10 menit. Ya, kan tadi jam berapa tadi? Jam 10 harusnya udah mulai nyimak video tuh. Kan saya merevisi jam 10.30, tapi mulai jam 10 harusnya udah menyimak video. Iya, Pak. Coba Rida Hanifah, apa yang sudah dipahami? Rida Hanifah ya? Iya, Pak. Apa? Coba dijelaskan. Apa sudah menonton semuanya fungsi? Udah, Pak. Tadi kan saya mau cari itu ya, Pak, pengertian yang lebih, mau ngerjain soal yang kedua itu. Terus saya nemu ini, Pak, penjelasan sifat tentang fungsi. Dia ada ini, jika GOF adalah injeksi, maka F injeksi, tapi G tidak perlu. Maksud dari tidak perlu itu gimana ya, Pak? Itu ada di mana penjelasan itu? Saya lihat di ini Wikipedia, ketemu di webnya. Apa tadi coba diucapkan ulang? Jika GOF injeksi, maka F injeksi, tapi G tidak perlu. Iya, memang.
Jadi kalau salah Makanya satunya aja, makanya soal yang saya kasih itu, ya, heeh, soal yang saya kasih itu kan cuma dibalik aja. heeh, Masing-masing fungsi dari R, F dan G fungsi dari R ke R, kemudian FOG-nya injektif, buktikan F injektif, buktikan G injektif kalau soal yang saya buat itu. iya, Jika FOG injeksi atau injektif, buktikan buktikan G injektif. Ya itu. Ya artinya tidak perlu, kalau kalau F-nya nggak perlu injektif ya berarti memang nggak perlu untuk menjadikan si F-nya itu injektif. Ini saya share deh. Yang ini yang tadi disebutkan. Saya membuatnya seperti ini. Jika F bundaran G injeksi, buktikan G injeksi atau injektif. Kan sama aja, GOF ini F, FOG ini G. Ya, ini mah persis seperti yang soal yang saya buat. heeh, Artinya tidak membutuhkan G itu injektif untuk menjadikan F itu injektif untuk kasus yang ini. heeh. Makanya yang diketahuinya hanya ini injektif, buktikan G injektif. Iya, Pak. Coba saya arahkan nih. Mulailah soal yang saya buat ya. Mulailah dari sini. Uraikan sampai kemudian X-nya jadi sama dengan Y. Manfaatkan bahwa F dan G-nya itu adalah fungsi. Kemudian berikutnya adalah ini. Manfaatkan F dan G adalah fungsi dari R ke R. Nah, coba dikerjakan. Udah nih. Bukannya udah main. Nah. Belum dulu. Udah mama di sini buka. Udah 5 menit. 10 menit lah. Manfaatkan bahwa F dan G-nya adalah fungsi, tidak mesti dua-duanya dimanfaatkan ya. F adalah fungsi, G juga fungsi, mana yang bisa dimanfaatkan, dan satu lagi nih, bahwa FOG-nya itu adalah injektif, fungsi yang injektif.
Sebagai ilustrasinya begini. FOG berarti ini sini G, ini ke sini F. Ya. Sekarang si dari sini ke sini FOG ini injektif. Gitu. Ingat injektif itu kalau di sini ada FOG injektif. Ya. Berarti di sini tuh ada GX, ada GY. Nanti akan mengakibatkan kalau ini sama, ini juga sama. Maka mulai dari sini. Harus diapakan dulu. Gimana? Ada yang sudah? Bapak, Ya. ambil sembarang X dan Y bukan, Pak? Jadinya FOGX sama dengan FOGY. FOGX Sama dengan FOGY. dari mana itu? Itu karena diambil sembarang X dan Y-nya. Karena kan Kan harus... udah nih, ambil sembarang X dan Y sedemikian hingga ini kan? Harus dibuktikan ini. Nah, sekarang dapat FOG dari mana? Kan di soalnya diketahui FOG-nya injeksi. Jadi saya tulis dari awal FOGX sama dengan FOGY. Oke. FOGX sama dengan FOGY. Berarti mulainya dari sini. Iya. Terus G dikurung FX sama dengan G dalam kurung FX. Gitu. Sebentar, Pak.
Ya, definisi. Anda maksud definisi kan? Heeh. Berarti F kurung GX sama dengan F kurung G. terus Eh, terusnya gimana? Yang minta dibuktikan itu adalah G-nya injektif. Membuktikan G injektif itu berarti mulai dari sini berakhir di sini gitu. Untuk menunjukkan bahwa G itu injektif, mulai dari sini berakhir di sini. Manfaatkan ini, manfaatkan ini. Sekarang saya tanya nih, semuanya siapa yang bisa jawab? Kalau F dari A ke B ya adalah fungsi. Mana pernyataan berikut yang benar? Jika FA sama dengan FB, maka A sama dengan B untuk setiap A dan B anggota A besar. Ini yang pertama. Yang kedua, jika A sama dengan B, maka FA sama dengan FB untuk setiap A dan B anggota A. Di antara dua itu mana yang benar? 2. Ini yang benar. Nomor 1 kenapa tidak benar? Nomor 1 benar atau salah? Nggak tahu. Kalau udah nyimak video mestinya tahu ini benar atau salah yang nomor 2. Nomor 1. Kalau F dari A ke B-nya itu hanya ada keterangan dia itu fungsi, nomor 1 ini benar atau salahnya itu ada di video ini. Anda ingat nggak ini tuh definisi apa yang nomor 1 itu? Definisi fungsi injektif. Nah, kalau fungsi injektif yang ini benar. Kalau ini justru definisi fungsi. F itu adalah fungsi kalau A sama dengan B, dia dua-duanya anggota A mengakibatkan petanya juga sama. Ya. Jadi ini tidak berlaku kalau F-nya cuma fungsi, tapi kalau dia fungsi satu-satu baru berlaku atau injektif tadi. Sekarang manfaatkan yang ini ya untuk mengerjakan soal yang tadi saya kasih. Saya kasih dari sini tadi. Ini mah nggak bisa dihapus. Nah, tadi ya. Untuk mengerjakan yang ini tadi, mulai dari sini, berakhir di sini. Coba gimana cara manfaatkannya? Setelah tadi saya jelaskan.
Oke, saya unmute dulu ya.
Sudah ada yang bisa? Kalau silakan nanti dia upload aja ya di forum diskusi ini. Nanti saya akan buat yang lainnya ada di tugas. Disimak lagi videonya. Sekarang kita lanjutkan aja materi berikutnya. Nanti kalau ada pertanyaan terkait dengan himpunan dan fungsi, tulis aja di ruang diskusi itu. Nah, sekarang masuk ke teorema Euclid ya. Ini teorema Euclid. Ini kenapa ini? Ya. Teorema Euclid atau saya nulisnya algoritma Euclid. Oh, tapi sebelum itu harusnya ada sifat terurut rapi. Videonya ada ya di itu. Di Spada tautannya ada tuh. File ordering axiom. Salah, nulis axiomnya. Atau sifat terurut rapi. Bunyinya begini, itu kadang-kadang diterjemahkan begini ya, atau prinsip terurut rapi. Setiap subset tak kosong dari himpunan bilangan bulat tak negatif memiliki unsur terkecil. Nah, gitu. Jadi kalau kita punya bilangan bulat, tapi yang tak negatif, berarti mulai dari 0 ya. 5, 6. Subset itu kan artinya kita motong, oke saya mulai dari sini aja. Ya unsur terkecilnya pasti 4. Motong dimanapun pasti dia punya unsur terkecil, itu maksudnya. Nah, itu aksioma, sehingga pernyataan itu dianggap jelas kebenarannya, makanya dikasih nama aksioma, dan akan kita pakai untuk membuktikan teorema. Salah satunya ini, prinsip induksi matematika, itu kan menggunakan ini juga. Nah, teorema Euclid bunyinya begini, misalkan, sebetulnya tinggal ini aja ya. Oke, saya akan pakai yang ada saja. Nah, ini ada di video ya. Ini tadi terurut rapi, teoremanya seperti ini. Oke, misalkan A dan B anggota himpunan bulat dan B-nya tidak 0. B-nya lebih dari 0. Maka terdapat Q dan R, dua-duanya himpunan bilangan bulat secara tunggal, sedemikian sehingga A sama dengan B Q tambah R dan R-nya lebih dari sama dengan 0, tapi kurang dari B. Kalau Anda pernah ngambil mata kuliah matematika diskrit, mungkin ini keluar, dibahas juga. Atau teori bilangan juga dibahas. Contohnya ini, misalnya 149 dengan 20. Jadi 149 dibagi 20, hasilnya 7, sisanya 9. Dan yang memenuhi ya hanya 7 dan 9 ini aja, nggak akan ada yang lain. Makanya di sini ada secara tunggal. Begitupun kalau saya ambil A-nya negatif, misalnya negatif 43. Negatif 43 dibagi 9, hasilnya negatif 5, sisanya 2. Nah, ingat duanya ini harus tak negatif dan kurang dari pembagi.
Saya lanjutkan lagi. Nah, buktinya seperti ini. Ini buktinya udah ditulis sebetulnya. Ada di video itu ya, tapi saya ingin menjelaskan supaya Anda lebih paham. Membuktikannya begini caranya. Pertama yang dilakukan adalah mendefinisikan himpunan. Himpunan S, anggotanya adalah A kurangi BX, tapi ambil yang lebih dari 0, di mana X-nya anggota himpunan bilangan bulat. Itu ya. Jadi tentu saja yang harus dilakukan adalah tunjukkan bahwa S-nya tidak kosong. Bukan himpunan kosong. Kalau himpunan kosong dan dia tak negatif, maka akibatnya S mempunyai unsur terkecil. Ya, sebut saja unsur terkecilnya itu R. Nah, si R itu kan anggota S, karena dia unsur terkecil kan. Jadi berikutnya, si R ini karena anggota S pasti bisa ditulis dalam bentuk ini. A kurangi BX untuk suatu X anggota himpunan bilangan bulat. Berapa X-nya? Anggap sajalah Q gitu ya. Ini kan variabel masih berlaku umum. Anggap saja Q. Jadi kalau begitu, kita peroleh A sama dengan B kali Q tambah R. Gitu. Urut-urutan membuktikannya begitu. Tapi nanti Anda harus menyimak videonya. Nah, tapi kan ada syarat ini. Kemudian ada syarat tunggal. Nah, kita kerjakan yang ini dulu. Ya. Si R itu anggota S, semua anggota S itu tak negatif. Jadi jelas kalau itu R-nya lebih dari atau sama dengan 0. Sekarang tinggal membuktikan bahwa akan dibuktikan R-nya itu kurang dari B. Seperti yang ada di sini. Ya. Cuma buktinya dengan kontradiksi. Gitu ya, buktinya dengan kontradiksi. Andaikan R-nya itu lebih besar dari B, maka akibatnya kan R kurangi B lebih dari 0. Ya, R kurangi B-nya lebih dari 0. Kemudian si R-nya itu kan ini. Substitusilah ke sini. A kurangi B, Q kurangi B, dia ini lebih dari 0, ya, dari sini saya pindahkan. Dan si ini itu sama dengan A dikurangi B dalam kurung Q plus 1. Nah, lihat, ternyata si R dikurangi B ini adalah A dikurangi B kali suatu bilangan bulat. Berarti kan mirip ini dong bentuknya. Di mana X-nya adalah Q plus 1. Karena Q-nya bilangan bulat, ditambah 1 ya pasti bilangan bulat juga. Kalau begitu, karena dia bentuknya begini, si R kurangi B-nya itu, artinya R kurangi B ini anggota S. Gitu. Tapi, masalahnya adalah, kayaknya harus ke berikutnya. Jadi dari situ R-nya sudah jelas ya. Nah, sekarang si R-nya itu tadi kurang dari B dan dia anggota dikurangi B dan dia kurang dari anggota S. Jelas R kurangi B itu pasti kurang dari R karena B-nya positif. Seperti 4 kurangi 2 ya pasti kurang dari 4. 10 kurangi atau negatif 5 kurang dari nggak boleh negatif ya R-nya. 10 kurangi 6 ya pasti kurang dari 10. Nah, dia anggota S, ini juga anggota S, tapi yang terkecil. Katanya ini anggota
S yang terkecil. Kok ada lagi anggota R yang terkecil? Nah, disitulah menghasilkan pertentangan, kontradiksi. Dari mana kontradiksi itu berasal? Ya, kontradiksi itu berasal dari ini. Kan ini ke sini benar, ini ke sini benar, ke sini benar. Ternyata di ujungnya menghasilkan sesuatu yang bertentangan. Nah, berarti kalau begitu ini dong yang salah. Kalau R lebih besar dari B salah, maka yang benar R kurang dari B. Maka teorema ini terbukti. Tapi belum, tinggal tunggu tunggalnya. Menunjukkan tunggal. Menunjukkan tunggalnya nanti begini. Misalkan ada Q1 dan R1 yang memenuhi ini. Oh, ini. Yang memenuhi ini. Ya, kurang besar. Yang memenuhi ini. Tentu saja R1 itu pasti kurang dari B sebagai pembagi dan tak boleh negatif. Sekarang hubungan antara R1 dan R, kemungkinan pertama kan begini ya, R1 lebih dari atau sama dengan R. Nah sekarang kita gunakan kayak eliminasi begitu. Jadi yang sebelumnya kita punya A sama dengan B Q ditambah R, gitu ya. Tentu saja R-nya kurang dari B tadi, lebih dari sama dengan 0. Nah ini kita kurangkan. A kurangi A0, BQ dikurangi BQ1, jadi begini, pindah ruas. Jadi tadinya mah B dalam kurung Q dikurangi Q1, dikurangi dalam kurung R kurangi R1. Begitu pindah ruas jadi begini. Ya. Nah sekarang, R1 dikurangi R, dari sini nih, dia tak negatif. B-nya bilangan positif. Maka supaya memenuhi, ini pastilah tidak negatif, lebih dari atau sama dengan 0. Nggak mungkin hasilnya negatif. Gitu ya. Nah, di situ tuh. Gini. Jadi akibatnya, ya tadi ya, R1 kurangi R lebih dari 0 itu dari sini. Nah, akibat dari ini dan B-nya lebih dari 0, akibatnya ya ini. Nah, sekarang kan R1 lebih besar dari R. Kan boleh dibalik nulisnya ya. Lebih dari atau sama dengan. R1 kurang dari B. Nah, dua-duanya lebih dari atau sama dengan 0. Nah, dari sini kita peroleh, ini kan lebih besar. R1 dikurangi R, pasti kurang dari B. Nah, si R1 kurangi R itu kan kelipatan B. Sekian kalinya dari B. Tapi dia kurang dari B. Kelipatan dari B itu kan ya B, 2B, 3B. Yang lebih rendah dari ini ya 0B. Baru kemudian negatif B. Gitu. Ini tidak mungkin negatif, tapi kurang dari B. Ya berarti kalau begitu ini 0 dong. Maka diperolehlah ini. Jadi nggak mungkin ada. Nah, dengan cara yang oke ya. Karena R-nya sama dengan R1, ya berarti kan ini 0 ya. Ya otomatis yang ini bilangan positif kali berapa supaya 0? Ya harus 0 dong. Maka diperoleh itu. Itu kalau R1-nya lebih besar dari R. Bagaimana kalau R-nya lebih besar dari R1? Dengan cara yang sama akan diperoleh. Seperti itu. Dengan demikian, teorema tadi terbukti. Itu ya. Berikutnya adalah akibat. Nah, kalau tadi itu B-nya lebih dari 0, ini diperluas lagi. B-nya lebih dari atau sama dengan 0. Ya, lebih dari atau sama dengan 0. Nah, bedanya di sini. Itu. Kemudian coba lihat saya lupa nomor berapa yang dibahas itu ya, tapi saya akan bahas nomor 1 seperti yang ada di video.
Gunakan algoritma pembagian untuk membuktikan bahwa setiap bilangan Gasal dapat ditulis menjadi 4K plus 1 atau 4K plus 3 untuk suatu bilangan bulat K. Anda tahu ya, bilangan Gasal misalnya 1 atau negatif 1, 1, 3, 5, 7, dan seterusnya ya. Misalnya 7. 7 itu 4 kali 1 tambah 3. 5, 4 kali 1 tambah 1. Negatif 1 sama dengan 4 kali 0. Oh enggak, 4 kali negatif 1 ditambah 3. Nah, tapi membuktikan itu harus berlaku umum. Gitu ya. Oleh karena itu, oke. Jadi cara membuktikannya seperti ini. Misal N adalah bilangan Gasal tadi. Ini titik, maka N bisa ditulis 2M plus 1 untuk suatu M anggota himpunan bilangan bulat. Ini pengertian bilangan Gasal yang minggu lalu kita bahas. Ya, minggu lalu kita bahas tuh. Nah, sekarang kita menginginkan N-nya itu 4 kali sesuatu tambah 1. Gitu. Berarti kan kuncinya di M. Berarti M-nya kalau gitu harus dinyatakan dalam pembagian 2. Nah, menurut algoritma pembagian tadi ya, si M ini bilangan bulat, kalau dibagi 2, hasilnya K, sisanya 0, atau kan ada 2 kemungkinan. Genap, Gasal lagi. Oh, udah tinggal substitusi aja ke sana. Maka saya peroleh 2 kali 2K plus 1. Nah, ini sana juga. Diperoleh 2 kali 2K plus 1 ditambah 1. Ini M-nya tadi. 4K, 2 kali 1, 2, tambah 1, 3. Nah, seperti itu. Jadi algoritma pembagian atau teorema Euclid tadi itu sebetulnya berkaitan dengan pembagian. Jadi kalau misalnya saya punya bilangan bulat sembarang, taruhlah X. Saya bagi dengan 3, maka hasilnya 3 kali sesuatu tambah 0, artinya sisanya 0. Bisa juga sisanya 1, dibagi 3 itu. Bisa juga sisanya 2. Boleh enggak sisanya 3? Sisanya 3, mah sama aja ke sini. Yaitu 3M plus 1 tambah 0 kan. Ya tambah 0 nggak usah ditulis sih. Ya. Nah, M plus 1-nya kan bilangan bulat. Jadi itu Euclid ya, teorema Euclid. Dan itu akan terus digunakan. Berikutnya adalah tentang keterbagian. Nah, sampai sini dulu deh. Ada yang mau ditanyakan dulu tentang algoritma pembagian. Halo, masih nyimak? Udah capek ya? Anandita bisa paham? Mengerti tadi yang dijelaskan? Agak kurang paham, Pak. Bingung. Apa coba kurang paham? Yang kurang paham? Yang dipahami apa? Yang kurang paham apa? Yang ini paham, yang sebelumnya, Pak. Ini. Yang sebelumnya. Ini sebelumnya. Itu paham. Ya, apa nggak pahamnya? Kan sudah dijelaskan tadi. Mesti bisa menjelaskan, tidak pahamnya itu bagian apanya. Yang bagian
yang R dikurangin B lebih dari sama dengan 0, terus jadi 0 kurang dari sama dengan A min BQ dikurangin B. Apanya yang nggak pahamnya coba? Bagian apanya? Itu bingung kenapa jadi 0 kurang dari sama dengan A min BQ min B. Nah, jadi kalau tidak paham itu gitu caranya. Saya tidak mengerti kenapa jadi begini, kenapa ini begini, gitu. Nah, artinya Anda nyimak, gitu. Kalau nggak bisa menjelaskan yang mana yang nggak paham, nggak nyimak tadi. Nah, kan tadi akan dibuktikan R kurang dari B kan? Yang mau dibuktikan R kurang dari B. Saya hapus dulu. Tapi membuktikannya dengan kontradiksi. Ya, ingat di pembahasan bukti kontradiksi, tentu andaikan sebalik negasi dari ini yang benar, kan ini negasinya. Nah, sekarang kalau R-nya lebih besar dari B, R kurangi B, betul nggak jadi lebih dari atau sama dengan 0? Itu di kalkulus juga ada. Kalau R lebih besar dari B, atau kalau A lebih besar dari B misalnya, maka A kurangi B pasti lebih dari 0. Dari sini. Kan nggak apa-apa saya tulis di belakang juga begini nih. Yang ini tuh saya tulis aja begini. R kurangi B sama aja kan itu. Kalau tadi R kurangi B lebih dari 0, kalau ini 0 kurang dari atau sama dengan R kurangi B. Nah, itulah jadinya ini. Nah, si R-nya kan tadi ini. Ya, substitusikan ke R. Dapatlah A kurangi B, kurangi B ya di sini. Jadi lebih dari 0-nya itu tadi penjelasannya. Jadi A dikurangi B, itu ya. Dikurangi A kurangi B, kurangi B, kan sama aja dengan ini. Gitu. Dan bentuk ini sama dengan bentuk yang ada di sini. Sama dengan bentuk yang ada di sini. Berarti kalau gitu, ini anggota S. Padahal si ini tuh sama dengan R kurangi B. Ya berarti R kurangi B anggota S. Tapi R kurangi B anggota S, padahal R kurangi B itu kan kurang dari R. Gitu ya. Katanya R itu unsur terkecil. Kok ada anggota S yang lebih kecil lagi? Nah, disitulah letak kontradiksinya. Gitu. Bisa dipahami Anindita? Yang lain silakan, atau apa Anindita apalagi yang kurang paham? Iya Pak, paham Pak. Makasih Pak. Ya. Ada lagi? Oke, kalau tidak ada, kalian ada kuliah lagi jam 1 kan ya? Ini ada bahan ajar, ada 4 video, itu sekitar mungkin ya ini sekitar 35 menit mungkin. Apa enggak nyampe sih? Itu yang tadi sudah saya jelaskan itu sebetulnya. 20 menit yang ini ya. Ini 20 menit. Gitu ya. Mudah-mudahan setelah saya jelaskan tadi, Anda lebih paham. Kemudian yang kedua juga sekitar 20 menit. Apa lebih panjang dikit kayaknya. Ini keterbagian. Itu membicarakan faktor persekutuan. Ini 26. Jadi totalnya
Ya kurang lebih 50 menit lah 2 video itu. Jadi 1 SKS tuh untuk nyimak. Jangan lupa dicatat. Ya. Oh jadi ini. Oh ada yang kepijit. Jadi ini. Jadi harus dicatat betul-betul supaya paham gitu yang dikerjakan itu. Kemudian nanti Anda kerjakan soal-soal yang ada di ruang diskusi tadi ya, forum diskusi. Kemudian nanti ada tugas yang harus dikerjakan juga seperti kemarin. Mungkin nanti pembahas tugas dari kelompok dari kelas B ini belum semuanya saya lihat ya. Tapi nanti saya buatkan video pembahasannya aja 2 soal gitu ya. Itu saja, kalau tidak ada yang perlu dibahas lagi, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ya, kalau tidak ada yang ditanyakan, kita akhiri kuliah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.